Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amanah Fitriah dari kelas BK4A dengan NIM 21040450205. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap kegiatan dari bimbingan kelompok atau bimbingan konseling kelompok. Baik, langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam lingkungan kehidupan atau suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya, para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai, baik oleh masing-masing, sebagian maupun seluruh anggota. Memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Contoh dari tahap pertama, tahap pembentukan yaitu kegiatan yang meliputi pertama pengenalan dan pengungkapan tujuan, yang kedua terbangunnya kebersamaan, dan yang ketiga keaktifan pemimpinan kelompok. Tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu yang ditempuh dengan susah payah. Artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota meniti jembatan itu dengan selamat. Contoh dari tahap peralihan ini yaitu yang pertama membuat suasana kegiatan menjadi lebih seru, yang kedua suasana ketidakseimbangan, yang ketiga merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Nah, selanjutnya yaitu tahap 3, yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak. Dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Contoh dari tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Kegiatan selingan, kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, ataupun perasaan. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran ini, bimbingan kelompok, pokok perhatian utamanya yaitu bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogianya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini, ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Nah, pemimpin kelompok mengungkapkan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Membahas kegiatan lanjutan, mengemukakan pesan dan harapan, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, maka kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tahap-tahap kegiatan dari bimbingan konseling kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.